Dalam setiap keluarga, semua anggota pasti memiliki perannya masing-masing, begitupun dengan sosok ayah. Selama ini, peran ayah yang cukup kita kenal adalah menjadi tulang punggung keluarga, atau memberi nafkah keluarga. Salah satu peran ayah yang cukup penting selain mencari nafkah, adalah mencarikan pendamping hidup untuk anaknya, terlebih jika ia memiliki seorang putri. Peran ini sangat penting, karena apa yang menjadi keputusannya, bisa berpengaruh kepada masa depan putrinya tersebut. Tapi apa jadinya jika seorang ayah menikahi putrinya sendiri? So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Stephen Platt, yang berusia 20 tahun saat berjumpa dengan Alisa melalui internet di tahun 1995. Karena mereka sedang bucin dan dimabuk asmara, hingga akhirnya Alisa yang kala itu berumur 15 tahun pun hamil. Beberapa bulan kemudian, Alisa melahirkan seorang bayi perempuan, yang kemudian diberi nama Dennis. Namun sebagai seorang ayah, Stephen Platt tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada putrinya. Ia justru berperilaku abusif, parahnya lagi Stephen Platt bahkan pernah memasukkan Dennis yang masih bayi ke dalam lemari es, agar anak tersebut tidak menangis. Karena merasa tak mampu secara ekonomi mengurus Dennis, Alisa pun harus merelakan putri kecilnya diadopsi keluarga lain, saat masih berusia 8 bulan. Sang ibu juga khawatir dengan masa depan Dennis, jika melihat perilaku suaminya yang tidak manusiawi itu. Tony Fusco dan Kelly adalah pasangan suami istri yang akhirnya mengadopsi bayi mungil itu. Nama Dennis pun kemudian diubah menjadi Katie. Di sini kita sebut saja namanya Dennis agar tidak bingung. Pasangan tersebut membesarkan Dennis selayaknya anak kandung. Mereka hidup normal sebagai sebuah keluarga dan tinggal di Dover, sekitar 129 km dari kota New York. Dennis yang memiliki bakat di bidang seni, ia pun berencana meneruskan pendidikannya ke jenjang kuliah. Pada tahun 2016, tepat ketika Dennis berusia 18 tahun, ia diberitahu tentang statusnya sebagai anak angkat. Hal tersebut mendorongnya untuk mencari keberadaan ayah dan ibu kandungnya. Tony dan Kelly juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berpikir Dennis sudah dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya ia dapat menghubungi orang tua biologisnya. Karena ia sangat rindu dengan keluarga aslinya, ia pun berencana untuk memilih pindah kota dan tinggal bersama ayah dan ibu kandungnya. Disinilah awal mula bencana dalam kehidupan Dennis. Menurut Alisa ibu kandung Dennis, perilaku Stephen Platt berubah saat bertemu kembali dengan putrinya. Ia tampak seperti orang kasmaran. Ia mulai mengenakan skinny jeans dan kemeja ketat. Stephen Platt bahkan rela mencukur jenggotnya yang sudah lama dibiarkan panjang. Sekitar 6 pekan setelah kepindahan Dennis, suatu malam Stephen Platt menumpang tidur di kamar anaknya. Hal itu tentu membuat Alisa gusar dan memicu pertengkaran kedua suami istri itu. Hubungan Stephen Platt dan Alisa pun semakin hari semakin memburuk. Alisa kemudian memutuskan pindah pada November tahun 2016, membawa serta anaknya yang lain. Pada Mei tahun 2017, Alisa membaca buku catatan putrinya yang berusia 11 tahun. Dalam catatannya, anak kecil itu menulis tentang hubungan insest dan kehamilan Dennis. Putrinya juga menulis bahwa ia dan saudara perempuannya diberitahu oleh Stephen Platt untuk memanggil Dennis dengan sebutan ibu tiri mereka. Alisa yang tak habis pikir dengan kelakuan Stephen, ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Pada bulan Juli tahun 2017, Stephen Platt akhirnya menikahi Dennis, hanya berselang 2 bulan setelah putusan cerainya dengan Alisa. Pada saat yang sama, kasus hubungan terlarangnya masih dalam investigasi kepolisian. Agar hubungannya berjalan lancar, Stephen Platt dan Dennis memalsukan status hubungan darah mereka dari catatan pernikahan. Setelah beberapa bulan kemudian, Dennis melahirkan anak hasil hubungannya dengan ayah kandungnya pada bulan September, yang ia beri nama Bennett. Namun kebahagiaan rumah tangga mereka tak berlangsung lama, mereka ditangkap atas tuduhan insest pada bulan Januari tahun 2018. Keduanya diekstradisi ke Henrico County, Virginia, untuk menghadapi tuduhan insest dan persinahan. Stephen bisa dibebaskan dengan syarat, ia harus tetap di Virginia sambil menunggu persidangannya, dan tidak boleh melakukan kontak dengan Dennis. Setelah membayar denda $12.000 atau sekitar 165 juta rupiah, Dennis akhirnya dibebaskan dari penjara pada akhir Februari. Di bawah kondisi pembebasannya, ia dilarang melakukan kontak dengan Stephen, dan diharuskan untuk tinggal bersama orang tua angkatnya.
Pada tanggal 12 April Dennis dan ayah angkatnya meninggalkan rumah mereka, menuju kediaman nenek angkat Dennis. Pada 2018, entah apa yang membuatnya sadar, Dennis akhirnya menginginkan perceraian. Melalui telepon, ia mengatakan ingin berpisah dengan Stephen. Namun permintaan tersebut membuat murka hati Stephen. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak bisa disangka-sangka siapapun. Pada tanggal 11 April tahun 2018, Stephen dalam kemarahannya, mencekik anaknya sendiri hingga tewas, lalu meninggalkan tubuhnya begitu saja di lemari. Seakan tak puas melampiaskan amarahnya pada Bennett yang malang, ia pun segera berkendara ke New York, tempat di mana Dennis tinggal. Ia menunggu di luar rumah anak sekaligus kekasihnya itu. Lalu begitu melihat Dennis dan ayah angkatnya Anthony pergi keluar rumah, ia pun mengikutinya. Di tengah jalan, Stephen menghentikan mobil mereka dan seketika itu menembak mati Dennis dan Anthony. Kemudian, sebagai endingnya ia pun mengarahkan senjatanya ke tubuhnya sendiri. Kita mungkin takkan pernah tahu apa yang ada di pikiran Stephen Platt kala itu. Dalam waktu singkat, ia tega membunuh 4 nyawa, termasuk nyawanya sendiri dan 2 buah hatinya. Keluarga yang ia bina dari hasil insest dan hubungan terlarang, pada akhirnya berbuah pada emosi mematikan dan kematian tragis. Norma-norma yang sekilas terlihat mengekang dan mengatur hidup kita, sesungguhnya menginginkan yang terbaik bagi kita. So itu dia guys kisah tragis seorang ayah insest dengan putrinya yang berujung maut. Gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini, untuk supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya, salam BJ Story.